Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keberkahan. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu bekal bagi anak saat tahun ajaran baru tiba. Tahun ajaran baru tiba, hampir 2 tahun anak-anak belajar online di rumah, tidak lagi bersekolah secara konvensional. Kebijakan ini dilakukan sebagai solusi sementara agar anak tetap dapat bersekolah di tengah wabah COVID-19. Namun, kebijakan ini bukan tanpa risiko. Ada dampak minus seperti meningkatnya rasa bosan dalam belajar pada anak didik, rasa jenuh, bosan bahkan malas untuk belajar adalah merupakan salah satu gangguan umum yang anak-anak hadapi ketika bersekolah secara langsung. Anak malas belajar sebenarnya itu, pemirsa, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan inilah sebabnya para orang tua sebaiknya tidak langsung marah atau bahkan menyalahkan anak ketika ia merasa bosan dalam belajar. Terlebih, setiap orang tua pasti akan menghendaki kesuksesan anak-anaknya, terutama dalam hal pendidikan. Pada semua jenjang pendidikan, mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi, kesiapan awal menapaki bangku sekolah atau kuliah sangat menentukan kesuksesan pendidikan pada masa selanjutnya. Dan untuk semua itu, peran ayah, peran ibu tentu sangat besar sekali. Namun demikian, tidak sedikit orang tua yang menyepelekan persoalan ini, merasa anak sudah mendapatkan sekolah atau mendapatkan tempat kuliah, ibu lantas mencukupkan diri dengan perasaan tenang. Seakan-akan anak pasti akan lebih baik, lebih pintar, lebih soleh, dan sebagainya. Hal yang sama juga terjadi kala liburan sekolah usai dan sang buah hati sudah kembali ke sekolah. Mereka merasa lega karena tugas mengawasi anak tidak lagi membebani mereka. Tanggung jawab itu dianggap telah beralih kepada sekolah. Sungguh, masa awal tahun ajaran adalah masa yang amat krusial bagi anak. Amat disayangkan jika pada masa ini mereka menyimpan masalah. Nah, tentu orang tua bisa mempersiapkan agar masa kritis tersebut dapat dilalui dengan baik, sehingga mereka, para anak didik itu, anak-anak kita itu dapat meraih harapan dari proses pendidikan yang tengah terjadi atau yang tengah dijalannya. Misalnya, ibu adalah sosok terdekat bagi anak yang memegang peran penting bagi keberhasilan pendidikan mereka di masa depan. Ini dibandingkan dengan ayah, maka kemudian ibu memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mengarahkan anak-anaknya. Sebagai orang tua, ibu juga, termasuk ayah ya, tidak hanya berkewajiban untuk membiayai atau memilihkan sekolah bagi anak-anaknya, ibu juga berkewajiban untuk mengawal seluruh proses pendidikan yang berlangsung kepada anak-anaknya. Pemirsa, bagi anak usia dini hingga menjelang balik, kedekatan ibu dengan anak itu sebenarnya harus tinggi. Pada usia ini, ibu harus memanfaatkan waktunya untuk senantiasa mengontrol, senantiasa secara intensif untuk dekat dengan mereka. Sebab pada umumnya mereka itu masih berada di sekitar ibu. Ya, biasanya pada awal tahun ajaran memberikan pengalaman khusus bagi anak. Oleh karenanya, dampingan ibu tentu sangat dibutuhkan.
Adapun bagi anak yang telah memasuki usia balik, kondisinya agak berbeda, saudara. Bisa jadi mereka itu berada pada jarak atau posisi cukup jauh dari ibu. Misalnya jika mereka harus berada di asrama atau mereka sudah mulai terbiasa melakukan perjalanan sendiri ke sekolah. Nah, pada saat ini bukan berarti ibu telah angkat tangan untuk tidak memperhatikan proses pendidikan anaknya. Pada kondisi ini pun ibu tetap memiliki peran, terlebih pada masa-masa krisis seperti ini. Nah, ada beberapa perkara yang harus dipersiapkan oleh ayah, oleh ibu saat anak memasuki sekolah kembali. Yang pertama, harus memahami hakikat dari pendidikan itu. Orang tua harus memahami bahwa pendidikan yang sedang Ananda rintis atau yang Ananda jalani bukanlah ditujukan untuk meraih gelar. Ini yang penting, bukan untuk meraih jabatan sosial atau pekerjaan. Pendidikan harus diarahkan pada hakikatnya, yaitu proses untuk senantiasa tumbuh dan berkembang dalam pembentukan kepribadian, penguasaan sakofah, ilmu-ilmu sains, dan ilmu terapan kehidupannya. Kerangka berpikir seperti ini penting bagi orang tua, terutama untuk mengarahkan target pendidikan anak-anaknya. Ini yang pertama yang penting, bahwa niatnya untuk belajar. Yang kedua, memahamkan kepada mereka tantangan dan membekali mereka untuk menghadapi tantangan itu. Memasuki jenjang pendidikan baru berarti anak mendapatkan lingkungan baru, maka tantangan pun juga muncul yang baru. Bagi anak remaja, perhatian ibu tentu sangat diperlukan, mengingat kondisinya yang cukup rentan, mudah terpengaruh dengan lingkungan dan teman. Tantangan lain yang biasa dihadapi anak juga terbentuk pola atau sistem belajar yang baru, apalagi dalam sistem kapitalis saat ini ketika kurikulum dan metode pembelajaran sering berganti. Maka orang tua selayaknya memiliki pengetahuan, dan itu harus dimiliki untuk kemudian bekal bagi mereka ketika mereka menghadapi perubahan. Dengan kata lain, orang tua harus memahami tantangan yang akan dihadapi anak pada setiap kurun pendidikannya. Yang ketiga, pemirsa, memilihkan teman. Sekolah baru, kelas baru, maka juga teman akan muncul baru. Beberapa ketidaknyamanan mungkin akan dihadapi anak kita, seperti canggung atau takut bergaul dengan teman baru, atau bahkan anak terancam mendapatkan pengaruh buruk dari teman barunya. Semua hal itu harus menjadi perhatian orang tua, sehingga bisa dipastikan anak mendapatkan teman yang baik bagi proses pendidikannya di sekolah. Ini yang penting. Yang kemudian yang keempat adalah memilihkan pada mereka bacaan yang baik. Tahun ajaran baru, maka buku pelajaran pun juga baru. Dalam sistem pendidikan sekuler saat ini tidak mungkin beredar orang-orang atau buku-buku yang tidak layak untuk dikonsumsi anak karena pertentangannya dengan syariat Islam misalnya. Maka tugas orang tua pada masa itu adalah mengawasinya, memberikan alternatif buku-buku pendukung belajar yang baik dan sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian yang kelima, pemirsa, memotivasi mereka. Penyakit yang sering muncul pada anak terutama usia dini dan prabalik adalah ketakutan menjalani jenjang pendidikan yang baru. Ketakutan melalui jenjang pendidikan yang baru itu, ada pula yang kemudian takut menemui guru baru atau teman baru, bahkan ruangan baru. Nah, bagi anak-anak yang pertama kali bersekolah misalnya, memasuki playgroup atau memasuki taman kanak-kanak, pengalaman terpisah cukup lama dengan orang tua bisa menjadi hal yang mencemaskan anak-anak. Sedangkan bagi yang sudah agak besar, pengalaman menghadapi guru galak, dimarahi atau ditegur guru kerap menghinggapi anak saat mendapatkan kelas baru. Akibatnya apa? Akibatnya anak kurang percaya diri memasuki tahun ajaran baru. Maka sungguh
Tidak ada tugas ibu yang lebih baik pada saat itu kecuali memotivasi mereka agar mereka terarahkan sehingga dapat menyesuaikan diri pada lingkungan baru. Orang tua harus mampu membangun optimisme bahwa anak di masa depannya akan diraih ketika melalui perjuangan yang baik. Yang keenam, tidak membebani anak dengan target yang muluk-muluk. Orang tua tentu memiliki harapan khusus kepada anak-anaknya. Namun, ibu tidak boleh terlalu berambisi. Orang tua juga harus melihat kondisi anak. Setiap anak itu unik. Seorang anak memiliki metode dalam mencerna semua bentuk pendidikan dengan caranya sendiri, yang itu mungkin berbeda dengan yang lain dan mungkin berbeda dengan orang tua. Semua tergantung kemampuan inderanya, kapasitasnya, otak, dan kemampuan mengikat antara fakta dengan informasi yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Di samping itu mereka juga tumbuh dengan lingkungannya. Faktor-faktor tersebut hendaklah diperhatikan sehingga orang tua tidak mentarget di luar kapasitas anaknya. Ketujuh yang terakhir, menyiapkan mental. Menjadi orang tua yang mampu menghadapi segala keadaan anak adalah tugas yang harus senantiasa disiapkan. Dia tidak begitu saja datang kecuali jika orang tua membiasakan diri untuk selalu membina diri dengan berbagai bekal. Modalnya adalah membiasakan diri untuk senantiasa menambah ilmu dan sakofah, mengetahui kondisi masyarakat termasuk sistem pendidikan yang tengah berlangsung, atau membiasakan bersikap sabar, berani, istiqomah, dan tawakal kepada Allah SWT. Sungguh, pemirsa, semua itu adalah kewajiban yang amat mulia, sebab dengan aktivitas itulah ia akan mendapatkan curahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada putus. Ini karena anak-anak yang didampinginya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti, yang senantiasa berkomitmen pada proses pendidikan menuju terbentuknya sumber daya manusia yang handal, modal membangun peradaban paripurna. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.